وتعليم وتذكر تسجيل الوفاء والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه شكر خاتم أن الموت شفينا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الرأي بين مشايخنا في الدين بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم فاتهم الدين والدنيا الآخرة والدعاء هداه ليرشد والله بنيكم بجميع الله يفتح لنا ومسا شفينا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الرأي بين مشايخنا في الدين وكاتب سنتنا بجميع الله يفتح لنا على أولاد من حيث تلافين وكنا يوم في الدين ونطاوي الله دينا نفس السبيل يسوع الفتوح والمنه والرسول وصل الجسد والروح ومتنا سوسنا فما نبينا يظل من سن ملائكة المقربين ولكل نية صالحا جامعا شاملا في خيرات الدنيا والآخرة وخاتما عند الموت فيها ما له من طويل في طاعة الله ورضا سيا كاملا شاملا من كل نية صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأسلافنا صلى الله على حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan di pembahasan yang lalu dari kitab Jawahirul Quran karya daripada Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'ana bihi bi ulumihi bi sayyidil awliya wa salihin fid dharaini amin. Terakhir kita membahas di surah Hud, masih dalam rangkaian ayat-ayat Durarul Quran. Di surah Hud alaihissalam, ayat itu di ayat 1 sampai ayat 3. Kita beralih kepada ayat 9 sampai ayat 11. Itu firman Allah SWT, walain azaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu ya'usun kafur. Walain azaqna, dan sungguh jika kami rasakan, kami berikan kepada manusia itu dari kami minna rahmatan, rahmat, kasih sayang kepada manusia, thumma naza'naha, kemudian rahmat itu kami cabut kembali minhu, dari manusia tadi, innahu la ya'usun kafur, pastilah manusia itu putus asa dan tidak berterima kasih atau kufur. Pastilah manusia itu kufur pada Allah. Dan jika kami rasakan pada satu orang, kata Allah Ta'ala, satu nikmat, kemudian kami cabut lagi nikmat itu, dia akan putus asa dan kufur atas nikmat tersebut. Dan itu Allah sendiri sebagai pencipta manusia yang
mengungkap daripada itu sifat daripada insan. Setelah umpama diberi nikmat kemudian dicabut, dia akan putus asa dalam kesulitan itu tadi. Dia lupa siapa yang memberi nikmat sebelumnya, dan dia bahkan kufur atas memberi nikmat yang sebelumnya. Yang dia lihat cuma ketika dicabutnya nikmat baru kerasa, dan dia kufur atas nikmat yang sebelumnya. Sakit baru beberapa berapa lama dia sakit, dibandingkan sehatnya lebih banyak sehatnya, tapi yang diingat itu sakitnya, tidak diingat sehatnya. Jadi kafur, manusia itu suka kufur, lupakan yang memberi nikmat sebelum itu. Ketika dicabut nikmat, ya dia lupakan siapa yang memberi nikmat. Dia tidak syukur pada yang memberi nikmat sebelumnya. Yang dia ingat itu ya ketika dicabutnya itu. Dia tidak ingat ketika diberi nikmat, atau ketika diberi nikmat lupa, ketika dicabut baru ingat. Ingatnya itu pun tidak syukur atas nikmat yang sudah diberikan. Ingatnya karena nikmatnya dicabut, bukan karena sang memberi nikmat yang diingat. Karena nikmatnya sudah dicabut, dia baru kerasa. Ini orang baru bisa merasakan nikmatnya sehat ketika dia sakit. Dulu ketika dia sehat tidak syukur, tidak ada syukur-syukurnya. Baru ketika sakit baru syukur. Itu masih untung, masih ingat syukur. Nah ini tidak, setelah dicabut nikmat malah kufur. Ya, kufur terhadap sang pemberi nikmat sebelumnya yang dicabut, yang sudah dicabut nikmat itu tadi. Oleh azab, nanya Allah memberi di sini informasi tentang manusia dan apa yang terdapat pada manusia berupa sifat yang tercela, kecuali hamba-hamba Allah yang Allah rahmati dari orang yang beriman. Yang mudah-mudahan kita termasuk yang dirahmati, amin ya rabbal alamin. Adapun umumnya manusia seperti di ayat itu tadi, jika ketimpa dia kesulitan setelah nikmat, maka dia akan akan memperoleh satu sifat qunut, sifat putus asa dari kebaikan di masa akan datang. Ini semacam apa? Cegek, kata orang apa? Kecewa. Ya. Jadi sebelumnya diberi nikmat, terus dicabut nikmat itu. Ketika dicabut nikmat itu, dia akan putus asa untuk mendapatkan nikmat itu lagi di masa akan datang. Karena kalau dia minta lagi sama Allah Ta'ala, ya Allah bakal kasih. Tapi dia sudah keburu putus asa duluan. Habis nikmat, terus dicabut nikmatnya, dia akan putus asa. Ya. Kalau Allah itu jahat. Kalau sudah cabut begini, nikmat dah dapat lagi dia, seolah-olah begitu. Sudah begitu dia kufur. Kufur terhadap nikmat yang sudah diberikan yang tempo hari. Dia lupa, yang dia ingat kesulitannya itu. Seolah-olah dia tidak pernah lihat kebaikan sama sekali. Diberi nikmat terus dicabut, seolah-olah dia tidak pernah lihat kebaikannya Allah SWT sama sekali. Dan sehingga tidak berharap kelapangan setelah kesulitan itu. Begitu juga sebaliknya, kalau dia ditimpa nikmat setelah musibah, setelah keburukan, dia lupa diri. Di manusia ini serba salah. Walain azakna unakma ba'da dharra. Dan jika kami rasakan kepada manusia itu nikmat setelah kesulitan, kemelaratan, kesulitan dan sebagainya, masathu yang menimpa dia, layakulan pasti akan berucap manusia tadi, zahabas sayyi'atu anni, telah pergi keburukan dari diriku. Telah pergi keburukan dari diriku. Innahu la farihun fakhur. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang farihun fakhur, merasa sangat gembira sehingga lupa diri, fakhur dan bangga diri, cenderung lupa diri dan bangga diri. Itu sifat manusia yang mengatakan itu yang mencipta manusia, itu Allah SWT sendiri.
Dan dia lebih tahu. Wa huwal khallaqul alim. Dia Maha Pencipta dan dia Maha mengetahui ciptaannya. Jadi itulah sifat manusia. Jika dirasakan ketidaknyamanan, musibah setelah nikmat, dia putus asa dan lupa untuk syukur atas nikmat yang sudah lalu. Tapi sebaliknya, kalau dirasakan nikmat setelah dia mendapat kesulitan terus diberi nikmat, dia lupa diri. Ya, dia lupa diri, lupa siapa yang memberi nikmat tersebut. Nah, di situ pengecualiannya orang-orang yang sabar, illal ladzina sabaru, kecuali orang yang bersabar, wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh, itu pengecualian. Sebagian menafsirkan insan yang dimaksud sini adalah Walid bin Mughirah, seorang pemuka kafir Quraisy. Ada yang mengatakan itu Abdullah bin Abi Umayyah dari Bani Makhzum. Tapi walaupun itu sudah kita jelaskan, itu sifat manusia secara keseluruhan. Ketika dirasakan nikmat pada dia, kemudian nikmat itu dicabut, dia seolah-olah putus asa untuk mendapatkan nikmat itu kembali, dan dia kafur, ingkar atas nikmat yang sudah diberikan sebelumnya. Sebaliknya, jika kami rasakan pada manusia tadi, kata Allah, nikmat setelah kesulitan, dia farihun fakhur, maka orang itu gembira sehingga lupa diri dan fakhur dan berbangga diri. Illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar, yakni orang-orang yang beriman. Allah puji orang yang beriman ini dengan kesabaran atas kesulitan yang menimpa dia. Sebagian mengatakan ini istisna, tapi maknanya istidrak. Akan tetapi orang yang beriman tidak begitu. Ini bukan termasuk istisna yang muttasil. Karena orang yang semacam itu nggak mungkin menjadi orang yang illal ladzina sabaru seperti itu. Jadi ini nggak ada hubungan, ada macam begitu dengan mustatsna minhunya. Kecuali orang-orang yang beriman. Yang di sini yang disebut sebagai salah satu sifat orang yang beriman adalah sabaru, sabar, wa amilus soleh, dan beramal soleh. Allah puji di sini karena kesabaran dia. Dan beramal soleh baik dalam keadaan, maksudnya beramal soleh itu baik dalam keadaan senang ataupun susah, ya tetap amal. Tidak kemudian pengeran itu dibuat tambal foto, jadi seolah tambal foto. Kalau lagi banyak utang, ingat, ya saya lotong sih masih ingat gitu. Tinimbang orang yang babar belas, ketimbang tidak ingat sama sekali. Ya, nanti ketika lu lapang lupa, itu juga kecenderungan. Nah, di sini dipuji orang yang sabar, sabar dalam baik menghadapi, sabar dalam menghadapi musibah, atau sabar dalam menghadapi ujian berupa, karena kelapangan itu juga kadang bisa juga berupa ujian. Dia sabar juga dalam ketika menerima kelapangan. Dan beramal soleh di kedua keadaan itu, baik keadaan dorro, baik keadaan nakmah, baik dia tetap beramal soleh, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan susah, dia tetap amal. Ibadah itu kewajiban kita. Ibadah itu kewajiban kita sebagai makhluk. Jangan wa ma khalaqtul jinna, tadi sudah kita singgung di pembukaan. Tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini ya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah kepada aku, kata Allah. Ngawulo. Saya mengatakan ya lumrahe kawulo iku ya ngawulo ya. Ono kawulo orang ngawulo iku ya kurang ajar. Kalau ada kawulo tapi orang ngawulo, itu kan keluar dari kodratnya sebagai hamba. Dia hamba, ya tugasnya hamba itu ya menghamba. Itu sudah tugas. Mau Allah kasih ujian berupa nikmat, mau Allah kasih berupa itu tidak ada urusan tuh, karena tugas kita ibadah. Itu hak prerogatif Allah. Dan
kesenangan atau kenikmatan yang orang lihat sebagai nikmat atau kesulitan yang orang lihat sebagai kesulitan, itu kan kalau dilihat detail hakikatnya tidak seperti apa yang dilihat secara zahir. Kadang Allah beri keleluasaan justru itu hakikatnya azab, justru supaya dia namanya istilahnya istidraj, supaya diulur supaya bukan tambah ingat, supaya tambah lupa. Ya apa? Di ayat lain dikatakan Allah, annama numidum mimma wa bani nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira kami ulur mereka dengan harta dan anak-anak? Apakah mereka mengira nusari'u lahum fil khairat? Apakah mengira bahwa dengan begitu kami mempercepat kebaikan mereka? Bal la yash'urun. Akan tetapi mereka tidak terasa kalau sebetulnya itu istidraj. Merasanya dia nikmat. Seperti halnya seperti halnya contoh yang sudah sering diulang di Quran tentang Qarun dan sebagainya. Kecuali orang yang sabar dan wa amilus sholihat, beramal soleh. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Hanya bagi mereka lah maghfirah, ampunan, dan ajrun kabir, pahala yang besar setelah ampunan itu. Ya, orang mendapat pahala yang besar kalau setelah ampunan. Kalau tidak mendapat ampunan, akhirnya amalnya pakpo, digerogoti sama amal jeleknya tadi. Kalau tidak mendapat ampunan dari Allah. Makanya maghfirah itu kan, saya sering ulang, maghfirah itu sebetulnya anugerah pemberian Allah yang penting, ampunan itu. Saking pentingnya ampunan itu sampai Allah berikan pada Rasulullah SAW. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika, supaya Allah ampuni bagimu ya Muhammad dosamu. Tentu sudah kita pernah jelaskan bahwa maksud dosa di Rasulullah bukan dosa seperti dosa kita. Tapi makomnya para nabi itu terus naik. Maka setiap naik ke makom yang lebih tinggi, maka para anbiya itu merasa makom yang sebelumnya itu sebagai kekurangan, sehingga mereka minta ampun di situ. Ya, bukan seperti kesalahan kita, bukan seperti dosa kita. Kemudian wa ajrun kabir, makanya disebut maghfiratun, ampunan dulu, baru ajrun kabir, baru pahala yang besar. Karena apalah artinya pahala kalau tidak ada ampunan Allah? Hanya pahalanya ya digerogoti sama amal jeleknya tadi. Mulai kalau maghfiratu wa ajrun kabir, bagi mereka adalah ampunan dari Allah bagi dosa-dosa mereka dan pahala yang besar. Ahli tafsir mengatakan bahwa huwal jannah, ajrun kabir itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Innal sabaru, ini kecuali orang yang bersabar dan beramal soleh, baik dalam keadaan afiat maupun dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dia tetap beramal soleh. Bagi mereka ampunan dari apa yang menimpa mereka berupa kemelaratan tadi, kesulitan. Jadi apa yang menimpa mereka dari kesulitan itu mendatangkan kafaroh, ujian bagi mereka. Kalau mereka menerima dengan sabar, itu penghapus dari, itulah maghfirah yang Allah, sebagian ahli tafsir menafsirkan maghfirah itu sumbernya maghfirah tadi dari kesulitan yang Allah ujikan kepada manusia tadi, itu mendatangkan ampunan atau kafaroh dari Allah. Ajrun kabir itu daripada apa? Nikmat, syukur nikmat, mensyukuri nikmat Allah SWT. Makanya dikatakan dalam hadis, waladzi nafsi biyadihi la yusibu al-mu'min hammun wala ghammun wala nasabun wala wasabun wala azanun hatta syauka yushakuha illa kafarallahu anhu biyamin khotoyah. Kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah menimpa kepada orang mukmin satu keluh kesah, satu kesumpekan, tidak pula satu kepayahan, satu penyakit, tidak pula satu rasa sedih, sampai duri yang menusuk kepada dia. Tidak ada semua itu kecuali kafaroh dari Allah SWT bagi dosa-dosanya. Ya, Allah tidak memberikan, tidak menimpakan pada seorang mukmin keluh kesah, kesumpekan, sakit, penyakit, kepayahan, kesedihan, sampai duri pun, sampai yang kecil sekalipun duri yang menusuk kakinya atau sebangsanya, itu semua kalau dia hadapi dengan sabar, semua akan menjadi kafarah, bagi penghapus bagi dosa-dosanya.
Ya. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, waladzi nafsi biyadihi la yaqdillahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah Allah memutuskan bagi seorang mukmin akan satu keputusan kecuali keputusan itu bagus bagi mukmin. Bagus bagi mukmin tadi. In asabatu sarra syakara. Kalau dia ditimpa oleh kesenangan, dia syukur. Maka maka syukur itu baik bagi mukmin, bagi dia. Wa in asabatu dharra, kalau dia ditimpa kemelaratan, ditimpa kesulitan, dia sabar. Fa sabra kana khairul lahu, maka sabar itu baik bagi dia. Wa lidzalika li ahadin ghairil mukmin, dan itu tidak terjadi, tidak diperuntukkan untuk seorang pun selain orang mukmin. Dalam riwayat yang lain, ajaban lil mukmin kulluhum lahum khair. Ajaban lil mukminin atau lil mukmin kulluhu lahu khair, kullun lahu khair. Saya takjub kepada orang mukmin, kata Rasulullah. Semua itu bagus bagi dia. Dia dikasih kesenangan, dia syukur, syukur itu bagus bagi dia. Dikasih ujian berupa kesulitan, dia sabar, sabar itu bagus bagi dia. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin, orang yang beriman. Makanya dikatakan ilal ladzina sabaru, kecuali orang yang bersabar. Ini sabar itu ciri dari orang yang beriman tadi. Wa amilu sholih, beramal soleh, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Begitulah Allah juga firmankan dalam surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Semua manusia, yang putih, yang hitam, yang pejabat, yang rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, orang sedang, semua manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, saya sering menerjemahkan begini, ayat ini saya sering terjemahkan begini, kecuali orang-orang yang menancapkan iman kuat-kuat dalam hatinya dan membuktikan imannya dengan amal soleh dan menyempurnakan iman dan amal solehnya dengan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Itu orang yang tidak merugi. Hanya itu, hanya orang beriman, buktikan imannya dengan amal soleh, menyempurnakan iman amal solehnya dengan saling mengingatkan, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Itu yang tidak merugi. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang terakhir itu, jangan termasuk yang lafi khusrin, yang termasuk yang merugi. Waliyadzubillah. Di ayat yang lain Allah sendiri bilang, ya, innal insana khuliqa halu'an. Manusia ini diciptakan ini dalam keadaan serba salah. Idza massahu syarru jazu'an. Kalau dia ditimpa keburukan, dia ngeroeng, keluh kesah, berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'an. Tapi kalau ditimpa kebaikan, dia pelit. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Alladzina ala sholatihim daimun, yaitu orang yang sholat daim. Orang yang sholat daim, yang langgeng tetap dalam keadaan sholat, meskipun selesai sholat dia seolah tetap dalam keadaan sholat. Ilal musallin. Kemudian wajrun kabir. Adapun berikutnya, rangkaian berikutnya ayat berapa? Ayat 14 sampai 16 ya. Oh belum. Fa'ilam yastajibu, ya betul. 14 ya. 14 sampai 16. Fa'ilam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Sebenarnya ini ada ayat sebelumnya. Itu ayat 13 itu yang juga menarik. Am yaqulu naftaroh. Apakah mereka mengatakan am yaquluna, apakah mereka mengatakan iftarahu, Muhammad itu membuat-buat Al-Qur'an. Qul, katakanlah ya Rasul, ya Muhammad pada mereka, faktu bi asyri suwarin mithlihi. Buatlah, faktu, datangkanlah oleh kalian, bi asyri suwarin, dengan 10 ayat yang seperti Al-Qur'an. 10 surat, bi asyri suwarin. Datangkanlah dengan 10 surat seperti Al-Qur'an. Mithlihi. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah saksi-saksi kalian. Wad'u man istata'tum min dunillah,
Ya, dengan syarat muftaroyat. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftaroyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah mereka mengatakan Muhammad itu membuat-buat Al-Quran? Qul, katakanlah ya Muhammad, fa'tu bi asyri suwarin mithlihi, datangkanlah oleh kalian dengan 10 surat seperti Al-Quran, muftaroyatin, dengan syarat muftaroyat, kalimatnya itu dibuat-buat, dengan syarat kalimatnya tidak jiplak Al-Quran. Wad'u man istata'tum, serulah oleh kalian siapa yang kalian bisa serukan, siapa yang kalian bisa undanglah, min dunillah, kecuali Allah, selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian benar dalam dakwaan kalian bahwa Quran itu buatan Muhammad. Yang menarik di sini, saya pernah ungkapkan ini di beberapa kesempatan dan sering saya ungkapkan. Syekh Ahmad Didat itu rahimahullah, untuk yang sering debat dengan orang-orang Nasara. Ini suatu kali dia pernah menyampaikan, ya, bahkan dia mendapatkan Injil berbahasa Arab. Sampai segitunya mereka itu, sampai membuat Injil bahasa Arab dipersiskan seperti Quran. Ada suratnya, ada bismillahnya. Sampai segitunya. Nggak sampai segitu. Kalimat-kalimatnya itu menjiplak frase-frase Al-Quran. Menjiplak frase-frase Al-Quran, kumpulan-kumpulan kata Al-Quran. Umpama berpikir, oh yakilun, nah dia jiplak itu. Sampai segitunya. Terus si Ahmad Didat itu menunjukkan itu. Sayang, videonya sempat saya cuma sayangnya kehapus. Saya mau cari lagi video yang itu, yang bagian itu nggak ada. Kita sudah dihapus itu. Saya atau nggak ketepaan lagi. Itu dia tunjukkan ini Bible dalam bukan Bible, Injil, ini perjanjian baru dalam bahasa Arab. Wah, persis dengan Quran, bismillahnya, ada nama suratnya. Seolah seperti kita kan ada di Mushaf kan ada nama surat, ada bis. Dia buat macam itu. Gak segitunya, sampai frasenya itu jiplak nerjemahkan Injil dengan frase dari Al-Quran. Makanya Allah di sini bilang muftaroyat, syaratnya kamu harus buat sendiri, jangan jiplak dari Quran. Maka itu nggak masuk kriteria ini, karena nggak sesuai kriteria tantangan Quran, harus muftaroyat. Frase dan kalimatnya itu nggak boleh meniru, harus muftaroyat, inovasi sendiri. Terus waktu itu beliau mengadakan tes. Dipanggil seorang muslim yang bukan hafid, bukan penghafal Quran, muslim biasa, disuruh baca. Coba kamu baca ini Injil bahasa Arab tadi, dia disuruh baca sama saya Ahmad itu. Terus ditanya langsung spontan setelah baca berapa fragmen, berapa potongan, ya, disuruh baca, ini Quran enggak? Langsung dia menjawab, bukan, ini bukan Quran. Subhanallah. Ini muslim, walaupun dia tidak hafal Quran. Dan kebanyakan yang hadir itu saya rasa jarang, walaupun itu beliau sering tidak hafal Quran. Tapi semua serempak bilang itu bukan Quran. Jadi sejelek-jeleknya muslim itu kan bisa membedakan mana Quran. Malah kalau lebih menarik lagi kalau kita bisa uji coba antara Quran dengan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kan paling sahihnya hadis. Sahih Bukhari itu. Bahkan paling sahihnya kitab di bawah Al-Quran. Setelah Al-Quran ada Sahih Bukhari. Artinya kita bisa katakan 90%. Saya katakan 90% karena di situ ada perkataan sahabat, ada perkataan tabi'in juga menjelaskan. Maka sekitar, boleh kita katakan 90% itu ada perkataan Rasulullah SAW. Ya, di Sahih Bukhari itu. Tapi coba, kita kalau mau mengadakan eksperimen, panggil qori yang bagus suaranya, suruh melakukan Sahih Bukhari sama suruh melakukan Quran. Coba bedakan, walaupun kita bukan orang yang menghafal Quran, coba dengarkan baik-baik, bedakan. Pasti beda gaya bahasanya Sahih Bukhari sama Al-Quran. Padahal lesannya sama. Quran keluar dari lesan suci Rasulullah SAW. Beliau yang bacakan, Qul huwallahu ahad, beliau yang bacakan. Sahih Bukhari itu perkataan Rasulullah SAW. Kok bisa beda gaya bahasa? Ya kan?
Itu menunjukkan itu bukan gaya bahasa beliau. Quran itu bukan gaya bahasa beliau. Bukan dari beliau. So, kalau itu gaya bahasa beliau pasti akan logikanya kan sama dengan bagaimana beliau bicara di Sahih Bukhari, itu kan pembicaraan beliau. Tapi seindah-indahnya orang melakukan Sahih Bukhari nggak seperti mukjizat keindahan Quran ketika dilakukan. Kalau nggak percaya coba nanti ngadakan eksperimen seperti itu. Jadi Sahih Bukhari sama Quran, coba orang suruh qori, itu suruh melakukan Sahih Bukhari sama suruh melakukan Quran. Ya akan lucu nanti kalau yang dilakukan Sahih Bukhari itu akan terdengar gimana. Itulah sampai segitunya mereka membuat. Jadi tantangan ini, artinya dengan saya ingin menceritakan tadi itu, artinya sama tidak itu kejadian dialog debat itu belum lama ya, paling lama tahun 80-an, tahun 70-an akhir 80-an. Artinya belum lama. Artinya sampai zaman kayak gini mereka tuh masih berusaha untuk memenuhi tantangan Quran. Quran menantang, "Fa'tu bi asyri suwarin," sebelum ayat 14 ini. Datangkanlah 10 surat. Sebelum ini, sebelum ayat surat Hud ayat 13 ini, kalau kita simak di surat surat Isra ayat 88. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'ani la yatuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahir. Katakanlah ya Muhammad, la ini jitama'atil insu, seandainya berkumpul manusia dan jin untuk membuat semacam Quran, ala ayatu bimithli hadzal qur'an, untuk membuat semacam Quran ini 30 juz semacam Quran. Ini kan 10 tadi kan 10 surat ya. Sebelum ini ada tantangan yang lebih besar, yaitu untuk membuat semacam Al-Quran, seperti Quran. La ya'tuna bimithli, Allah langsung jawab, mereka tidak akan mendatangkan semisal Quran. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun sebagian kepada sebagian lain saling mendukung, saling menolong. Enggak pernah kita dengar, silakan sirah Nabi yang mana saja, bahkan kalau perlu gali sejarah Nabi dari tulisan orang kafir sekalipun, karena orang-orang non-muslim juga menulis tentang Muhammad bin Abdullah SAW. Ya kan, bukan hanya muslim. Philip Kahiti, Karen Armstrong, itu banyak menulis tentang the history of Arab. Itu banyak menulis tentang Rasulullah. Silakan cari di situ. Apa pernah Abu Jahal, Abu Lahab sebelum perang Badar ngajukan ke Rasulullah, "Ya Muhammad, ini loh, kamu kan minta seperti Al-Quran, inilah seperti Al-Quran." Harusnya kan kalau dia ingin mengalahkan Rasulullah, cukup dia penuhi tantangan itu, dia serahkan ke Rasulullah cukup. Tidak perlu dia konyol mati di Badar. Yang mana jangankan nyawa, orang kafir itu sama harta saja pelit, jangankan sama nyawa. Di Badar itu bayangkan 1000 orang, hampir 1000 orang, atau katakan 1000 orang tentara, ya kan, orang musyrikin. Ngasih makan 1000 orang tiap hari. Itu perang dulu, belum perjalanannya dari Makkah ke Madinah ke Badar. Dari Makkah ke Badar zaman itu, dengan belum perangnya, belum baliknya. Satu hari saja ngasih makan 1000 orang, itu kira-kira habis berapa? Belum nyawa mereka disetorkan di Badar, tidak kurang 70 orang dari Quraisy itu mati di Badar, tewas, 70 ditawan, 140. Dan harusnya kalau ada tantangan gitu, kalau memang mereka mampu, harusnya kan cukup. Ya Muhammad ini seperti Quran, kamu kan minta yang seperti Quran. Beres kan? Selesai. Ya, tidak usah perang, tanpa perang. Dan Rasulullah akan terpatahkan dengan itu. Berarti kalau bisa dibuktikan, berarti ini bukan dari Allah. So, dia bilang, kalau ini bukan dari Allah, pasti selain Muhammad juga bisa buat dong, sama-sama orang Quraisy, sama-sama orang Arab, satu suku. Nggak bisa kan? Langsung Allah turunkan tantangannya jadi 10 surat di surat Hud ayat 13. Am yaqulu tarakul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Buatlah 10 surat saja. 10 surat pun tidak ada riwayat kita pernah mendengar Abu Jahal, Abu Lahab bilang, "Ini Muhammad 10 surat." Tidak ada. Mereka tetap memerangi Rasulullah. Artinya apa? Anda tidak mampu kan? Kalau mereka mampu, cukup saja buat untuk mematahkan Rasul. Amyakul taruh, berarti kan mereka mengatakan Muhammad membuat Quran, datangkan, berarti kan kalau mereka bisa mendatangkan 10, berarti kan betul dugaan bahwa
atau dakwaan mereka bahwa Muhammad SAW adalah membuat Al-Quran gitu. Karena itu logika yang simpel. Kalau A benar, B salah. Kalau B benar, A salah. Kan gitu. Logika yang simpel. Tapi mereka tidak mau. Hah? Ya itu terus setelah itu baru diturunkan. Ya itu kan hikmah. Ya kalau langsung satu kan tidak seru. Ya kan supaya seru kan. Lah kok antum tanyanya kenapa 10? Kenapa seperti kok dikatakan seperti Quran aja? Itu lebih sulit lagi. Ya supaya betul-betul menampakkan kelemahan mereka. Dari yang seperti Quran tidak mampu, 10 surat tidak mampu, Allah turunkan lagi Baqarah, Al-Baqarah ayat 23. Ya kan? Apa? In kuntum apa? Ya, in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi surah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna, jika kalian masih berada dalam keraguan mimma nazalna terhadap apa yang kami turunkan ala abdina kepada hamba kami Muhammad bin Abdullah SAW, fa'tu bi surah, maka datangkanlah satu surat mim mislihi, dari sepertinya. Nya itu ada yang mengatakan kembali kepada Muhammad SAW, kepada abdina. Ada yang mengatakan itu kembali kepada Al-Quran, kepada surat, kepada Quran, kepada mimma nazalna. Jadi ada yang mengatakan hak itu kembali ke Muhammad. Kalau dikatakan pada Rasulullah berarti mimithli, berarti maknanya dari semisal Muhammad. Jadi dari semisal Muhammad ya orang Arab. Nah, maka coba kamu datangkan dari semisal Muhammad, dari orang Arab juga, bisa enggak? Kalau hinya kembali ke Quran berarti dari semisal Quran, satu surat yang semisal Quran. Waktu bisoti mimithli wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Langsung enggak pakai lama, Allah jawab langsung. Fa illam taf'alu, dan jika kalian tidak melakukannya, walan taf'alu, dan kalian langsung Allah vonis kalian tidak akan dapat melakukannya, walan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijar, maka hati-hatilah, takutlah kau kepada neraka yang mana bahan bakarnya adalah api, batu, bebatuan dan manusia. Waquduhan nasu, manusia dan bebatuan, wal hijar wa idal kafirin. Ya, walan taf'alu, tidak akan bisa membuat. Kalian tidak akan bisa membuat. Ya. Dan tantangan itu masih terbuka sampai sekarang. Ada masih banyak Nasrani Arab di Palestina, di Suriah, di orang Yahudi, bahkan yang ahli bahasa Arab juga ada, di orang Barat Eropa juga banyak. Di universitas mereka yang ahli ketimuran, ahli bahasa Arab. Bahkan keahliannya mengungguli orang Arab sendiri. Kadang keahlian bahasa Arabnya mungkin lebih pandai dia daripada orang Arab yang tidak belajar sastra, tidak belajar bahasa Arab. Ya, artinya tantangan itu masih terbuka. Fa ilam yastajibu lakum, itu. Maka jawabannya di ayat di surat Hud ini dijawab oleh Allah. Fa ilam yastajibu lakum, jika mereka tidak memenuhi kepada kalian ini tantangan itu, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian annama unzila bi ilmillah, bahwasanya Quran itu diturunkan dengan ilmunya Allah, wa alla ilaha illahu, dan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Dia. Fal antum muslimun, maka apakah kalian itu berserah diri? Apakah kalian itu berserah diri? Fa illam yastajibu lakum, jika mereka tidak bisa menjawab kalian, ya sahabat Muhammad, wahai teman-temannya Muhammad. Ini Rasul SAW, ada yang mengatakan itu dijamak, tapi yang dimaksud adalah Rasul. Lakum itu adalah Rasul sendiri, atau Rasul beserta sahabatnya. Fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, wahai orang-orang mukmin. Ada lagi mengatakan ya termasuk orang musyrikin juga masuk ke khitab fa'lamu itu. Maka ketahuilah oleh kalian, wahai mukminin dan musyrikin, annama unzila bi ilmillah, hanya saja diturunkan Al-Quran itu dengan ilmu Allah. Jadi artinya bukan muatan Muhammad. Ya kan? Itu pasti ada, itu bukan buatan Muhammad. Berarti itu di luar daripada dimensi manusia, karena tidak ada manusia yang buat seperti itu. Dan zaman itu zaman sastra, zaman ketika itu zaman sastra, tidak ada yang mampu menandingi. Musailimah Al-Kadzdzab pun itu tidak pernah dengan dia membuat al-fil atau kamal-fil. Gajah, apa itu gajah?
lahu khurtumun tawil, dia punya belalai yang panjang. Ya, dan seperti itu. Itu nggak pernah Musailimah itu mengklaim saya ini buat ini untuk menandingi Quran. Tidak ada, silakan cari di riwayat manapun tentang Musailimah. Ya, Al-Kadzab itu nggak ada yang mengatakan bahwa saya buat ini untuk Quran. Terus Musailimah buat itu untuk apa? Musailimah buat itu karena katanya kaumnya Nabi itu ada wahyunya, Muhammad itu ada wahyunya. Kamu wahyunya apa? Nah, itu dia keluarkan itu. Jadi bukan untuk menandingi. Waktu ditangkap sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang-orang yang Muslimah kan mati, dibunuh oleh Wahsy. Karena Wahsy ingin membalas Sayyidina Hamzah itu. Dia pernah membunuh orang yang terbaik, saya harus ngimbangi. Saya harus membunuh ini. Waktu Musailimah, dia bunuh Musailimah si Wahsy. Musailimah itu. Sehingga orang-orangnya ketika ditangkap sama Sayyidina Abu Bakar itu diinterogasi, kok kalian percaya sama Musailimah? Dia ucapannya kayak gitu. Sama syair Arab saja nggak bisa dibandingkan. Al-Fil. Jangankan sama Quran, sama syair Arab yang paling rendah sekalipun itu nggak bisa nggak banding gitu loh, dengan syair Arab yang paling anu sekalipun. Kok kalian bisa percaya? Apa jawab mereka? Iya. Ya, kebohongan dari Bani Hanifah. Bani Hanifah itu kabilahnya Musailimah, kabilah besar. Kebohongan dari Bani Hanifah lebih kami sukai daripada kejujuran dari Bani Hashim dari Quraisy. Apa? Fanatisme. Maka kalau ada orang hari gini kok masih ngomong fanatisme, itu orangnya itu yang teriak-teriak. Itu jahiliyah. Lebih jahil dari Abu Jahal. Nggak usah diladeni orang itu, sudah biarkan saja. Hah? Iya, kata itu sudah bohong nih. Ya itu tadi fanatisme. Ya kan? Masih bohong, ikut kaumku gitu loh. Itu lebih saya bela mati-matian daripada kejujuran dari kaum lain. Iya, Musailimah. Ya Kadzab itu kan dugaan, itu kan julukan dari orang-orang mukminin, menjuluki mereka dia Kadzab. Nama pendusta, namanya Musailimah memang. Yang betul tuh Musailimah. Mana tahu kok jadi Musailamah ini. Musailimah. Nah, itu tasghir, Mufayil. Kemudian apa? Jadi kalau mereka tidak menjawab tantangan itu, berarti kata Al-Quran itu turun dengan ilmu Allah. Wal antum muslimun, maka apakah kalian itu berserah diri atau berislam? Ya, ini berislam itu lafadznya istifham, tapi maknanya sebetulnya amr. Islamlah kalian. Ya. Bagaimana? Belum lagi itu keindahan, baru keindahan sasanya, belum lagi isinya. Bagaimana di dalam surah Al-Hajj, surah Al-Mu'minun, Allah mengungkap penciptaan manusia dari nutfah, dari alaqah, mudghah. Yang itu sampai banyak yang masuk Islam tuh. Kalau dapat dia silakan nanti dilihat di beberapa YouTube tentang masuk Islamnya beberapa ilmuwan itu. Coba sampai apa bisa jenengan untuk melihat bagaimana pengakuan mereka. Tak mungkin Muhammad yang hidup di gurun pasir, terus dia mengetahui tentang embrio, yang itu sesuatu yang baru ditemukan oleh ilmu yang namanya embriologi, baru ditemukan di zaman akhir. Setelah itu pun setelah ditemukannya mikroskop, baru bisa dibuktikan. Ya kan? Bagaimana bisa detail dia dengan tidak keliru dengan menggambarkan proses penciptaan manusia dan seterusnya, banyak lagi kosmologi dan macam-macam. Ya. Kemudian fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Maka yuridul ayat dunia, siapa-siapa yang menghendaki kehidupan dunia yang rendah ini, maka yuridu bi amali ala ini, siapa yang berkehendak dengan amalnya itu dia hanya menghendaki kehidupan dunia dengan amalnya, wazinata dan perhiasannya, perhiasan dunia ini. Nuwafi ilaihim a'malum fiha, kami nuwafi, kami genapi ilaihim kepada mereka, kepada man tadi, a'malahum, amalnya mereka fiha di dunia. Allah turuti, siapa yang dengan amalnya dia hanya menghendaki dunia, saya genapi di dunia, saya genapi pahalanya atau ganjarannya di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan, tidak akan dirugikan. Ini turun berkenaan dengan orang-orang yang riya.
Orang-orang munafik yang beramal untuk manusia zaman itu. Di kota Madinah ada berapa munafikin. Maka kami akan ke Nabi, siapa yang beramal untuk kehidupan dunia supaya dia, orang munafik kan gitu. Oportunis. Ceritanya kan kalau antum lihat cerita panjang di Bukhari, itu saya Bukhari, Abdullah bin Ubay mengajak kawan-kawannya masuk Islam itu kan setelah Badr. Oh, ini berarti nggak bisa, berarti harus masuk perhitungan Muhammad ini. Dia 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang dengan, ini berarti bukan main-main. Ayo kita masuk Islam, baru dia cari aman. Jadi dia sudah prediksi bahwa Muhammad SAW akan menguasai itu. Kalau dia tidak ambil alih, dia nggak ikut, dia akan tersisih. Itu munafikin, oportunis. Munafikin. Ya iya, oportunis itu mencari kesempatan. Alladzina yatarabbasuna bikum. Kan gitu Allah bilang di Quran. Orang yang yatarabbasun selalu menunggu-nunggu, mengawasi, mengintai kalian. Ya kan? Yatarabbasun. Kanakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum. Kalau kalian dapat kemenangan dari Allah, dia bilang, saya kan juga bersama kalian. Alam nakum ma'akum. Wa in kana kafir nasibun qalu alam nastahwidz 'alaikum namnakum minal mu'minin. Ketika orang awalil kafirin nasibun, bagiannya menjadi milik orang kafir, kemenangan itu menjadi milik orang kafir. Kan perang itu kan jadi milik orang kafir. Mereka akan berkata kepada orang kafir, kami kan sudah alam nastahwidz 'alaikum namnakum minal mu'minin. Kami kan sudah wanti-wanti kepada kalian dan mencegah kalian daripada orang-orang mukmin. Jadi ia oportunis. Baru dia masuk Islam. Maka di sini Allah menyinggung orang yang beramal cuma untuk, dia masuk Islam kan supaya diperlakukan sebagai muslim, dan dia tahu Muhammad tidak mungkin membunuh, mencelakai atau temannya sendiri. Sampai berapa kali kan kepergok kebohongannya Abdullah bin Ubay itu, berapa kali Sayyidina Umar mau cabut pedang mau bunuh itu, dan berapa kali Rasulullah bilang jangan ya Umar. Apakah kamu suka orang di luar bilang Muhammad membunuh temannya sendiri? Ya kan? Kan orang tahunya Abdullah ini muslim.